Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Humairo dengan NIM 2005112423. Di sini saya akan memberikan pengetahuan kepada teman-teman semua yang berkaitan dengan bahasa dan sastra Indonesia, yakni drama atau film. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Zulhafiz, SPD MPD, dengan mata kuliah Literasi Digital. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi drama atau film ini. Nah, Wirda mau nanya nih sama teman-teman, sebenarnya apa sih yang harus kita ketahui di dalam drama atau film ini? Nah, tentunya yang pertama adalah definisi. Yang kedua, jenis-jenis. Ketiga, unsur. Keempat, istilah-istilah yang ada dalamnya. Dan yang kelima, perbedaan di antara keduanya. Pertama, definisi drama dan film. Drama berasal dari kata Yunani, yakni dromai. Dromai yang artinya bertindak, bersaksi, berlaku, dan berbuat. Drama juga berarti komposisi antara syair dan prosa yang diharapkan mampu menggambarkan kehidupan dan watak seseorang melalui tingkah laku dan dialog yang dipentaskan. Sedangkan film berasal dari kata sinematografi, yang mana sinema berarti gerak, to berarti cahaya, dan graf berarti gambar. Jadi secara bebas film ini berarti gambar cahaya yang bergerak. Nah, di dalam KBBI ini teman-teman, film ini biasanya disebut sebagai lakon atau gambar hidup, yang mana alat lukisnya disebut sebagai kamera. Setelah kita mengetahui definisi dari drama dan film, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu jenis-jenis. Jenis-jenis drama terdiri dari 3 dasar nih teman-teman. Yang pertama itu menurut masanya. Jenis drama menurut masanya ini terbagi menjadi 2, yaitu drama baru atau drama modern dan drama lama atau drama klasik. Jadi apa sih perbedaan antara 2 drama ini? Nah, jadi yang pertama itu drama modern. Drama modern ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, yang mana umumnya ceritanya tentang kehidupan sehari-hari kita. Contohnya sinetron dan opera. Sedangkan drama klasik itu drama yang berisikan khayalan, yang mana ceritanya adalah tentang kehidupan istana, kerajaan, kehidupan dewa-dewi, dan kesaktian. Jenis drama yang kedua itu menurut kandungan isinya. Nah, maksudnya di sini adalah menurut kandungan isi itu lebih melibatkan ke perasaan emosi apa yang kita rasakan. Seperti penyajian lakonnya, seperti itu teman-teman. Ada banyak sekali diantaranya drama komedi. Nah, drama komedi ini adalah drama lucu yang mana ceritanya itu menggelitik keceriaan kita. Kemudian ada drama tragedi. Nah, drama tragedi ini drama yang ceritanya sedih, penuh kemalangan. Selanjutnya drama tragedi komedi. Ini drama yang ada sedih dan ada juga lucunya. Lalu opera. Opera adalah drama yang mana diiringi atau mengandung iringan musik dan nyanyian. Lelucon atau dagelan yaitu drama yang mana pola alurnya itu lakonnya selalu mengandung jenaka sehingga merangsang gelak tawa penontonnya. Kemudian fasis. Nah, ini drama yang mengandung agama atau religius. Selanjutnya drama sejarah. Nah, drama ini bercerita tentang kehidupan sejarah atau kehidupan masa lalu nih teman-teman. Selanjutnya pantomim. Nah, ini drama yang menggunakan anggota gerak tubuh atau isyarat yang tidak adanya pembicaraan. Kemudian tablo. Ini sama seperti drama pantomim yang menggunakan gerakan tubuh dan mimik wajah pelakunya. Lalu yang terakhir adalah wayang, yang mana drama yang dimainkan oleh boneka wayang. Ketiga, itu jenis drama berdasarkan naskahnya. Nah, berdasarkan naskahnya ini terdiri dari 2 teman-teman, yaitu
tradisional dan modern. Nah, kalau tradisional itu biasanya dramanya tidak menggunakan naskah. Kalau misalnya modern, itu drama yang memerlukan naskah. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis perfilman. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa jenis-jenis perfilman itu dinamakan genre. Nah, genre inilah yang dapat membedakan film satu dengan film lainnya. Jadi biasanya film ini bersifat fiksi atau dibuat-buat dan ada juga diambil dari kisah nyata kehidupan seseorang. Dan bisa juga digabung keduanya, fiksi dan kisah nyata. Kemudian, film ini dari ratusan film yang dibuat, mungkin hanya beberapa yang memakai satu genre. Kebanyakan nih teman-teman memakai beberapa genre, 2 genre atau lebih. Di sini saya akan menjelaskan 10 genre di dalam perfilman. Apa aja tuh? Yang pertama, aksi. Aksi ini merupakan genre yang mana biasanya menceritakan kebaikan melawan kejahatan. Nah, di film aksi ini akan banyak sekali adegan-adegan seperti kejar-kejaran menggunakan mobil, berkelahi, menggunakan senjata yang berbahaya, perang, lalu emosi yang biasanya dirasakan ketika menonton film aksi ini adalah tegang, cemas, seperti ketakutan juga. Contoh dari genre aksi film Indonesia adalah Serigala Terakhir, yang mana debut pada tahun 2009. Yang kedua, animasi. Animasi ini genre yang mana biasanya pemain atau tokohnya bukan manusia, tetapi kartun. Nah, biasanya kartunnya ini, tokoh kartunnya digambar di kertas. Tapi sekarang, karena teknologi sudah canggih, digambarlah di komputer. Contoh dari genre animasi ini adalah film Adit Sopo dan Jarwo. Yang ketiga adalah komedi. Nah, jadi genre komedi ini biasanya menceritakan tentang alur yang lucu, yang mana tokohnya biasanya bertindak bodoh, melakukan kekonyolan sehingga merangsang gelak tawa penontonnya. Jadi contoh dari genre komedi ini adalah film Cek Toko Sebelah. Yang keempat, dokumenter. Nah, genre dokumenter ini menceritakan sebuah kisah nyata seseorang, biasanya juga melibatkan emosi yang kuat, kemudian ceritanya atau alurnya berkesan serius. Contoh dari genre dokumenter ini adalah Catatan Akhir di Nusa Kambangan. Yang kelima, drama. Nah, drama ini biasanya genrenya terkesan serius, cerita yang terkesan serius, kemudian juga menceritakan tentang kehidupan percintaan, hubungan antara manusia yang melibatkan emosi dan menyelesaikan rintangan yang ada di kehidupannya. Biasanya itu memakai alur yang cukup panjang atau konflik yang banyak. Contoh dari genre ini filmnya adalah Ikatan Cinta. Selanjutnya, tragedi. Nah, tragedi ini merupakan genre yang mana ceritanya mengenai tentang memecahkan suatu masalah atau ada suatu hal misterius yang harus dipecahkan di dalam sebuah cerita tersebut. Contoh dari film dengan genre ini adalah Mai yang debut pada tahun 2008. Selanjutnya, romantis. Nah, genre romantis ini biasanya bercerita tentang percintaan dua orang manusia, hubungan antara manusia yang biasanya memiliki rintangan untuk bersama atau hambatan agar bisa bersama. Nah, contoh film dari genre ini adalah Ayat-Ayat Cinta. Selanjutnya adalah fiksi sains. Jadi fiksi sains ini merupakan genre yang berlatar belakang masa depan atau luar angkasa. Nah, biasanya ceritanya itu di ruang imajinasi kita. Tokoh-tokohnya berbentuk seperti monster, robot-robot, yang mana seperti imajinasi atau fiksi. Contoh film dari genre ini adalah Avengers.
Lalu film noir. Film noir ini merupakan genre yang menceritakan tentang kehidupan detektif di era 1940-an yang biasanya bercerita tentang kriminal dan kekerasan. Nah, contoh dari genre film noir ini adalah film tanpa novel huruf R atau novel tanpa huruf R. Dan yang terakhir adalah fantasi. Nah, film yang bergenre fantasi ini biasanya menceritakan tentang kemustahilan atau kekuatan sihir yang mana tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Contoh film dari genre ini adalah Harry Potter. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur perfilman. Nah, unsur-unsur perfilman ini yang pertama adalah produser. Produser ini merupakan seseorang yang paling penting dan paling utama dalam unsur perfilman. Kenapa? Karena produserlah yang akan memberikan dana serta keperluan yang lainnya untuk perfilman tersebut. Yang kedua adalah sutradara. Nah, sutradara ini orang kedua terpenting di dalam perfilman. Kenapa? Karena sutradaralah yang akan membentuk atau proses dari pembentukan film tersebut. Dan dialah yang berhak mengubah, memperbaiki naskah dan sebagainya. Yang ketiga adalah penulis skenario. Penulis skenario ini merupakan seseorang yang bertanggung jawab dalam menulis naskah yang akan difilmkan tersebut dan tentunya mengikuti aturan-aturan yang ada. Yang keempat adalah kameramen atau penata kamera. Nah, seseorang yang harus mempertanggungjawabkan pengambilan gambar, perekaman, dan seseorang yang mampu kreatif sehingga gambar yang diambil mampu memberikan emosi yang baik, emosi yang tersampaikan kepada penonton tersebut. Kemudian, yang kelima adalah penata artistik. Nah, penata artistik ini merupakan penata yang nanti akan mempertanggungjawabkan cita rasa yang akan ditampilkan dalam film tersebut. Sebelumnya, penata artistiklah yang akan menentukan adegan-adegan seperti apa atau gerak-gerik seperti apa yang akan ditampilkan dalam perfilman tersebut melalui sketsa. Nantinya penata artistik juga akan yang menyiapkan perlengkapan-perlengkapan seperti properti, tata busana, tata rias dalam perfilman tersebut. Selanjutnya adalah penata musik. Nah, penata musik ini adalah penata yang bertanggung jawab untuk mengisi suara atau musik yang akan ditampilkan dalam film tersebut. Tidak hanya musik, penata musik ini harus mampu juga mencerna cerita serta makna cerita yang akan disampaikan di dalam film tersebut. Selanjutnya adalah editor. Nah, editor ini akan menilai baik atau buruknya film tersebut, perfilman tersebut. Dialah yang akan melakukan pengeditan terhadap gambar atau yang lainnya. Selanjutnya adalah pengisi suara atau penata suara. Nah, pengisi suara ini adalah seseorang yang mengisi suara untuk tokoh yang akan tampil di dalam perfilman tersebut. Jadi tidak semua tokoh memakai suara aslinya. Ada beberapa yang memakai suara pemeran pengganti untuk mengisi suara dalam perfilman tersebut. Sedangkan penata suara inilah nantinya yang akan menilai apakah baik atau buruknya suara tersebut, cocok atau tidaknya. Selanjutnya adalah bintang film atau pemeran. Nah, inilah yang sering kita sebut sebagai aktor, aktris atau yang sering kita kenal di dalam perfilman karena dialah yang akan melakukan suatu acting dan berupa emosi, tokoh, karakter sesuai dengan naskah perfilman tersebut. Dialah yang akan menentukan sukses atau tidaknya perfilman yang akan diluncurkan atau ditampilkan. Karena dialah yang akan tampil di layar kaca dan dilihat oleh para penonton atau khalayak ramai. Selanjutnya apa saja sih istilah-istilah yang ada dalam drama dan film? Nah, istilah yang ada dalam drama salah satunya adalah prolog. Itu merupakan bagian pembuka cerita yang berada di awal drama tersebut. Kemudian ada dialog, itu adalah pembicaraan antar tokoh. Lalu ada epilog, merupakan penjelasan akhir dari dalam drama tersebut yang biasanya juga terletak di akhir cerita. Kemudian ada baba. Baba adalah suatu bagian peristiwa di dalam drama tersebut. Nah, selanjutnya apa sih istilah-istilah yang ada di dalam dunia perfilman? Nah, jadi di dunia perfilman ini ada istilah yang namanya trailer. Trailer ini merupakan suatu kegiatan mempromosikan sebuah film dengan mengambil cuplikan-cuplikan dari film tersebut yang akan menarik para penontonnya. Lalu ada spoiler. Spoiler ini merupakan kegiatan menceritakan alur yang ada di film tersebut. Tidak semua
yang merupakan inti atau konflik yang menarik bagi para penontonnya. Kemudian ada sequel. Nah, sequel ini merupakan suatu kegiatan untuk melanjutkan perfilman yang pertama. Tidak banyak yang berubah, mungkin hanya ditambahkan masalah baru dan tokoh-tokoh baru atau konflik sebagainya. Kemudian ada remake. Remake ini merupakan kegiatan mengulang kembali perfilman yang sebelumnya sudah ditampilkan. Tidak banyak perubahan, hanya saja mungkin ada yang lebih didramatisir agar emosinya lebih tersampaikan kepada penontonnya. Lalu ada yang namanya scan. Nah, scan ini adalah adegan atau suatu kejadian yang ada di dalam perfilman tersebut, baik itu tokohnya atau suatu suasananya, bagaimana kejadiannya, konfliknya, seperti itu. Selanjutnya ada namanya camera roll. Camera roll ini adalah proses perekaman perfilman tersebut. Ketika sutradara berbicara camera roll, maka syuting pun akan dimulai. Atau pengambilan dari gambar, adegan itu dimulai. Selanjutnya ada namanya dubbing. Nah, dubbing ini adalah proses perekaman suara yang akan mungkin didengarkan di dalam perfilman tersebut, yang akan mengisi suara dari tokoh-tokoh yang ada di perfilman tersebut. Selanjutnya ada yang namanya reading. Reading ini adalah proses kegiatan membaca teks atau naskah yang akan diperankan oleh tokoh-tokoh nantinya. Selanjutnya ada aktor, kemudian aktris. Selanjutnya wrap. Wrap ini adalah proses terakhir dari perfilman. Ini adalah suatu kesenangan, kegembiraan bagi para aktor-aktor atau agen-agen yang ada di dalam perfilman tersebut, karena ketika sutradara meneriaki wrap, maka syuting pun selesai. Nah, demikianlah teman-teman definisi jenis-jenis unsur-unsur beserta istilah-istilah yang ada di dunia drama dan dunia perfilman. Nah, di sini tentunya kita menemukan perbedaan kan antara dunia drama dan dunia perfilman. Nah, disinilah kita bisa mengambil kesimpulan apa sih yang menjadi perbedaan drama dan film ini. Pertama itu dari pengucapan vokal. Nah, jika di drama pengucapan vokalnya maka harus full, harus suara kita keluar dengan full agar drama tersebut pun bisa dinikmati penonton dengan luas, tentunya dengan jelas suaranya terdengar. Sedangkan dalam film nih, jika pengucapan vokalnya tidak terdengar jelas, maka akan bisa dibantu dengan yang lainnya, kameramennya, kemudian mikrofon, yang dibantu dengan mikrofon, maka tetap akan terdengar jelas di sebuah layar kaca, sedangkan drama tidak. Yang kedua, itu dari segi emosi. Kalau dalam perfilman, emosi tidak apa-apa tidak keluar semua, ataupun jika ada kesalahan sedikit tidak apa-apa, karena akan dibantu oleh pendukung-pendukung lainnya seperti cahaya yang nantinya akan diedit oleh editornya. Sedangkan di dalam drama tentu emosi akan harus sempurna keluar karena itu ditampilkan di depan penonton langsung. Terakhir itu bisa kita lihat dari segi pengambilan adegannya. Kalau di perfilman, pengambilan adegannya itu bisa melalui step by step gitu, perlahan-perlahan. Jika ada salah bisa diulang juga lagi, karena itu belum ditampilkan langsung ke layar kaca atau belum disaksikan oleh penonton, masih pada agen-agen perfilmannya saja. Sedangkan kalau drama itu memang harus menampilkan semaksimal yang kita bisa. Baik, cukup sekian pengetahuan yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua mengenai drama dan film. Saya harap bisa menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!